Oke. Coba ya. Oke. Mbak mau nak ngedit video ini, Mbak. Ada yang sobek? Oke. Pinggir, gak kelihatan namanya. Sobek. Basnya ke sana biar balnya kelihatan. Kalau nggak bentak tapi roto gitu boleh nggak? Ya, nggak bentak tapi atau kita kadang merasa itu Asmaul Husna tapi marah-marah. Ya Rahman. Ya, maka di situ boleh kemudian kita menada tinggi tetapi tidak marah. Nadanya tinggi tetapi tidak sampai melengking. Ingat, anak laki-laki itu tidak mau dipandang matanya. Jadi jenengan jangan baper kalau dinasihatin anak laki-laki, ternyata dia nggak mau lihat. Ini loh, lihat bunda, ngobrol sama bunda nih. Anak laki-laki itu nggak mau. Beda dengan anak perempuan ayah. Nah, anak perempuan itu lebih suka dilihat daripada tidak dilihat. Itu cara perhatiannya berbeda. Ya, ini ilmunya begitu. Jadi kalau ada anak-anak laki-laki yang nggak mau dilihat itu wajar. Karena memang mereka sangat fokus dengan sesuatu. Ya. Ada kisah bapak-bapak kalau dipanggil segera atau nanti? Ya, nanti karena ayah itu sangat laki-laki itu fokus. Dalam kondisi manajemen otak itu lebih fokus daripada perempuan. Maka kalau dipanggil itu biasanya enggak dulu. Nggak responnya nanti. Tapi kebalikan sama yang ibu-ibu, karena sudah 3 kali itu baru wajahnya ngeri. Pah, awalnya pah, sumoco, oke. Pah, misalnya, pah, lah pah ini gini, ngobrol kok marah-marah, wes pengen. Ya, jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Ya, memang dalam konsep di manajemen otak ini Allah kasihkan yang terbaik Bapak Ibu. Ya. Jadi otak yang kemudian setiap hari, coba saya mau tanya, Bapak Ibu, ibu-ibu itu punya otak yang lebih daripada ayah, daripada laki-laki, perempuan. Perempuan itu ada otak yang ini selalu bersiap siaga. Ya, bisa multi talent. Biasanya kalau habis subuh yang bisa ngapa-ngapain ayah atau bunda? Bunda. Habis tidur itu bisa mesin cuci diunek ke, pateni lampu, kompor diunek ke gitu ya. Macam-macam bisa. Makanya bunda ini kalau jenengan ikhlas, ya di rumah itu ikhlas melakukan satu itu pahalanya besar. Kenapa? Bunda itu dari mulai pagi dik-dik, siang etek-etek, malam isi otok-otok, ya. Maka ayah pun punya peran yang luar biasa. Bagaimana saat diberikan fokus ini, biasanya ayah tidak banyak bicara sama anak daripada ibunya. Biasanya kalau nasihatin anak, ayah itu cuma ngomong sedikit saja. Mas, wes anak sama bundanya, gue ngerti nanti kandani mau. Karena ibu-ibu itu harus mengeluarkan 20.000 sampai 50.000 kata. Kalau ayah cuma 5.000 ya. Makanya omongannya nggak banyak. Ya, makanya paling baik mengajarkan iman kepada anak itu adalah bapak, bukan ibu. Mengajarkan iman kepada anak itu adalah ayah. Kenapa ayah itu lebih dahsyat ngobrol tentang keimanan? Ya, kalau ibu-ibu sing penting orang tukaran, anak-anaknya orang rewel, itu bagian ibu-ibu. Ya, ternyata betul dalam konsep Islam, Bapak Ibu, maka kalau panjenengan lihat dalam Quran, pendidikan anak itu dimulai dari ayah. Artinya banyak contoh konsep parenting itu dari Quran adalah ayah. Ada Luqman Al-Hakim, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub. Ya, yang ibu-ibu itu perannya tidak kelihatan. Makanya di sini peran ini harus
saling bersinergi. Tidak boleh bagian mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Kadang insya Allah enggak ayah-ayah yang di sini. Banyak ayah ya wes aku yang penting golek duit, sing anaknya urusanmu. Itu enggak boleh. Coba lihat Rasulullah itu yang golek duit, yang ngurusi anaknya, ngurusi istrinya. Ini kalau kita bahasanya ke ayah. Ibu juga sama. Bagaimana bersinergi dengan ayah ini? Apa yang membuat anak harus dikuatkan? Mana yang sama ayah, mana sama bunda? Maka dalam permainan tadi komunikasinya sangat kelihatan sekali. Ya, talang bola ini luar biasa. Ada yang totalitas. Orang yang sampai kelekaran ayah bunda. Ya, suwi banget cepetan. Ini wes nggak kuatan. Sing anaknya nggak tahu tenang atau pun biasa aja. Ya. Mungkin ada cetukan-cetukan yang membuat anak-anak dan orang tua itu saling bersinergi. Yang penting satu tujuan, bolanya masuk ke keranjang. Okay. Jadi kalau kita kemudian tujuannya kita mendampingi putra putri kita adalah bagaimana saat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bergenerasi yang terbaik. Ya, jadi dalam Quran itu dijelaskan tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu yang bagaimana? Generasi yang tidak paham, ya, satu dengan agama, yang kedua dengan pendidikan. Jadi banyak sekali beberapa contoh ayah bunda yang ayah ibunya ini mencapai luar biasa, capaiannya luar biasa, tapi anaknya nggak pernah diajak, karena merasa anaknya nggak bisa, anaknya ngeyel, anaknya ya wes akhirnya sudah terserah kamu lah jalannya sendiri-sendiri. Ini nggak boleh. Maka dalam Quran dijelaskan bagaimana saat kita itu disuruh menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudun aswal hijarah. Maka ini yang penting. Bagaimana saat kita ada anak-anak kita hari ini, kalau ayahnya ke masjid, ada anaknya ke masjid. Ajak keluarganya di masjid. Kalau sholat bareng, ya. Walaupun ada hadis yang menyampaikan bahwa perempuan itu lebih baik di rumah. Tetapi ada hadis yang berikutnya, saya pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat, bahwa perawi hadisnya sama sebetulnya kedudukan antara laki dan perempuan di masjid. Karena dulu wanita nggak boleh di masjid, lebih baik di masjid. Karena saat itu kondisinya genting bapak ibu. Ya, jauh dari rumah dari rumah-rumah itu sangat jauh. Kemudian yang kedua, banyak rampok dan gali kalau saat ini bahasanya, maka dianjurkan perempuan itu sholatnya di rumah. Tapi ada hadis yang kemudian menguatkan bahwa sama-sama pahalanya kalau kemudian laki-laki perempuan di masjid. Kita ambil umumnya saja bahwa saat kita ingin mencapai rumah tangga yang baik, maka ada namanya rumah tangga tipe masjid. Ada imamnya, ada makmumnya. Ini yang luar biasa, ini ideal. Ada yang model ada yang model rumah tangga model kuburan. Jarang sekali ngobrol, satu rumah itu jarang ngobrol. Ya. Jadi kalau di rumah ya udah menengan, wes pokoknya gawane dewe-dewe, sudah nggak banyak yang ngobrol di situ. Itu namanya rumah tangga tipe kuburan. Wes pokoknya mau salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah nggak ada ngobrol asik gitu ya. Itu nggak ada. Rumah tangga yang ada begitu pun. Saya pernah dikonsultasikan, ada salah satu diam sekali. Jadi kalau semua ngambil makan, dia nggak mau makan, dia cuma duduk saja, dia cuma berdiri. Kalau nggak disuruh, ayo mbak makan, dia nggak menyuruh. Ya. Setelah kita cross check, ayahnya, bundanya kalau jemput juga nggak ngomong. Jadi kalau jemput sampai sekolah, sampai kelas, dia cuma lihat. Cuma dikode. Ini pengaruh. Karena saat ada anak-anak yang ada yang kemudian disampaikan kepada anak-anak, alangkah indahnya itu. Ya. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, kalau jenengan mau jemput putra putrinya, itu SOP-nya jelas. Parkir dengan rapi, jalannya senyum. Ya, jangan kok susu. Kok terus dulu ikan. Saya itu ruang BK itu dari dalam kelihatan, dari luar nggak kelihatan, Bu. Jadi saya kadang lihat, ya Allah, kasihan ya. Jadi putranya sudah mulai lah
Kadang begini, orang tua tuh segera pengen segera pulang. Anak-anak nggak mau segera pulang. Karena masih pengen main. Makanya kalau kemudian sampai jemput di sekolah, maka senyumnya dikeluarkan dulu. Mas, Bunda, ya boleh. Jangan dikeplai.